Berarti nggak mungkin terlaksana juga dong. Nggak tahu saya. Tanya aja Dirjen Ahu itu. Nggak ada orangnya bang. Mau nanya sama siapa? Ya kan bisa dengerin ini wawancara ini nanti. Iya 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 iya. Dengerin aja, kirim aja. Bang, Saya enggak urusan. Saya kritik itu punya hak, saya mengkritik sih. Kang Bro, balik lagi ke ini. Jadi kalau menurut Kang Bro secara waras lah ya, secara waras, secara normatif itu secara balik, seharusnya langkah-langkah yang diambil Cakap. itu apa aja Kang? Dalam artian ya menyelesaikan tapi tanpa menimbulkan permasalahan kayak penggadaian. Ya sudah kan gini, Oke. kita kan semuanya sudah mau menerima. Harapan saya hasil rapat kemarin dari 24 penggil yang kemarin sempat ke DPR RI ya, minta bantuan DPR RI kan. Ini kan harapannya itu dari beberapa penggil ini akhirnya kan udah legowo. Itu insya Allah saya sih menyarankan untuk legowo, udahlah diterima aja. Cuman saran saya tetap harus diproteksi terjadinya kecurangan-kecurangan. Oke. Nah, karena gini, orang itu sekali berbuat curang, ya, itu sudah nggak bisa percaya. Kalau berbuat curangnya itu sampai terindikasi diduga perbuatan curang itu berkali-kali, itu orang akhirnya menimbulkan a priori. Betul. Itu kalau kita kajian misalnya, ya, berbohong sama saya sekali, mungkin saya bisa menerima, masih bisa memaafkan lah. Tapi kalau berbohong berkali-kali, berbuat curang berkali-kali terhadap diri saya, maka dalam kajian teori kepercayaan, keyakinan itu orang yang dibohongi, orang yang ini kan namanya kita a priori. Iya sih, setuju. Tapi bisa tidak Kang masih ada waktu untuk dalam artian terjadinya sebuah pemilihan itu sesuai dengan asas? Nggak bisa. Nggak Kenapa? bisa sesuai asas. Asas gimana? Wong udah diberangus semua kok. ADART udah tidak dianggap kok. Lo kalau menganggap ADART kan pasal 12 jelas. Udah ditentukan saat kongres. Jawa Barat. Tempatnya ditentukan. Dipertegas juga di KLB. KLB. Di Batu Malang. Jelas. Iya. Yang jelas dosa ini akan melekat di Dirjen Ahu manakala sampai terjadi gugat-menggugat. Wow. Makanya berdoa saja supaya tidak terjadi gugat-menggugat, supaya tidak menambah dosa-dosa itu. Dari Kang WH berapa persen keyakinan tidak ada gugatan? Kalau saya saya sih berharap, saya sih tetap menyarankan tidak terjadi gugat-menggugat di kemudian hari. Tetap saya berharap tidak terjadi gugat-menggugat. Oke. Tapi kan nggak bisa, itu kan hanya harapan. Iya, harapan. Harapan ya harapan. Kecuali saya punya kekuasaan kayak Dirjen Ahu buat surat. Ya, tapi satu Kang yang masih menggelitik Gros TV. Ketika ini terjadi pemilihan dipimpin oleh presidium, saya balik nih ke Jateng. Jateng sudah melakukan PLT PLH rapat gabungan. Sedangkan itu nanti akan dipimpin oleh para presidium. Yakinkah presidium itu dipimpin oleh ketua Pengwil, maaf, yang notabene sudah expired juga? Kan sudah berkali-kali tadi sudah dijawab. Ini sudah pemberangusan ADART. Kongres yang kalau benar-benar terjadi Maret kongres, itu tuh udah nggak ada, ibarat kata masakan itu udah nggak ada garamnya. Hambar. Udah hambar sebenarnya. Apa yang mau diandalkan dari sisi? Mau bicara asas, bicara peraturan, bicara anggaran dasar. Nggak ada, semua orang juga tahu kok. Berarti semua anggota juga udah tahu. Berarti ketua umum yang terpilih pun akan hambar dong. Ya nanti itu akhirnya ya semuanya kembali ke permakluman. Ya kebijakan masing-masing udahlah dimaklumi aja lah daripada remuk reda gitu. Apakah sudah diberangus ini harus diremuk redamkan kembali? Ya enggak, nanti ditata. Kalau yang kepilih incumbent itu pasti masih akan terjadi banyak hal. Misalnya incumbent terpilih,
Oh itu bukan selesai masalahnya, panjang itu nanti. Nah, kalau yang terpilih incumbent Kalau kemudian yang terpilih itu di luar incumbent, kemungkinan dia masih bisa kompromi untuk membenahi ADART dan ini masih bisa dikompromikan. Tapi kalau aku udah a priori terhadap incumbent, cara ngomongnya aja udah kokrol, nggak punya dasar. Dia kan menangnya sendiri, nggak pernah pakai dasar. Dia kan menafsirkan kan ilmunya sama mahasiswa S1 aja kalah. iya, Dia kan asal aja. Tapi ya gimana, wong memang ilmunya sebatas itu. Terutama ya orang-orang itulah. Wes itu udah. berarti 114 tahun, Kang. Jadi kanak-kanak lagi kan, namanya apa? Kalau orang Cina itu apa? Meninggal terus jadi kanak-kanakan lagi tuh. Apa? Jadi ya Apa itu? jadi balita. Orang tua balik lagi ke kanak-kanakan. Nah, apa namanya? Apa ya? Orang misalnya 100 apa kan orang meninggal itu kan apa? Reinkarnasi? Bukan. Reinkarnasi. Reinkarnasi. Masa Iya kan? reinkarnasi? Nah iyalah Kalau reinkarnasi kan hidup kembali. lah iya, itu kembali tapi ke kanak-kanakan mestinya kalau udah 100 tahun lebih itu kan dewasa. Bijak, Lebih ibarat padi itu kalau orang Jawa itu lebih bijaksana. menunduk, bijaksana gitu kan. Kalau ilmunya tinggi kan lebih ini. Kan gitu. Untung aja saya udah tua. Kalau saya masih muda lain itu. Jadi aja. Kenal. 5 tahun yang lalu nggak begini jawabannya. Bukanlah kalau misalnya 15 tahun yang lalu beda. Beda. 5 tahun yang lalu aja. Beda ya. 5 tahun yang lalu Kang WH nggak akan jawab seperti ini. Nggak akan bisa. 10 tahun yang lalu lah. Kalau 5 tahun lalu masih jawabnya seperti ini. Oh gitu. 10 tahun Mungkin ya. ya sebelum doktor itu mungkin beda. 12 tahun yang lalu, 15 tahun lalu beda. Lebih keras Jawabnya lagi. nggak seperti ini. Lebih keras lagi. Oke, Kang. Jadi Jawabnya nggak pakai kata-kata, nggak pakai teori. langsung perbuatan. Mengenang masa lalu. Ya, untung saya juga bersyukur. Saya tuh masa kecil luar biasa. Saya nakalnya luar biasa. Sudah habis, untungnya udah habis. Udah bosan nakal, Kang ya. Ya. Jadi ibarat kata premannya itu sudah habis dulu. udah kelar duluan. Sekarang mau nakal udah capek. Lebih baik nakal masih muda daripada udah tua masih nakal. Itu tua-tua keladi dong. Kang, jadi kesimpulan dari pembahasan hari ini terhadap surat Ahu hingga Maret yang tanda petik masih tanda tanya juga terjadi atau tidak karena kan bertepatan dengan puasa dan Lebaran. Monggo. Ya kalau nggak terjadi ya harus diambil alih PKK. Harusnya pengbel-pengbel yang khususnya yang menolak itu kan ada 24 ya. Yang setahu saya waktu itu kita kumpul karena saya ngomong ini karena ada bukti waktu itu kita kumpul 23-24 pengbel dari 33 itu kan sebenarnya sudah menolak. Yeah. Cuman mereka ini kan orang-orang santun, orang-orang yang baik, sehingga dia itu kan tidak seperti apa mengumbar emosi ini enggak. Dia itu selalu mengalah. Ya udah kita bicarakan ya udah. Walaupun kejebak-jebak. Setiap diajak rembukan itu kejebak sebenarnya. Ya. Kejebak. Ya terjebak dia. Karena kan semua hal yang keluar dari ADRT itu perangkapnya lebih besar daripada kalau di dalam koridor jalannya sesuai ADRT kan itu ibarat berjalan kita sesuai jalannya, kita nggak akan kesasar toh. Yeah. Tapi kalau kemudian kita mengambil jalan di luar ADRT, nyasar. Ya, kalau ada ranjau, ada lubang, ada ini ya kena kita. Ngikut. Bukan ngikut, ya itu teman-teman dari 24 pengbel itu sebenarnya karena dewasa dia lebih banyak mengalah. Ya di situ yang paling keras saya sebenarnya. Tapi karena mereka itu dewasa cuma mengalah, saya belajar dari mereka.